Bab 57. Yemo tahu bahwa kakak Yan pasti tidak punya banyak uang karena dia terpaksa menjual gelang itu. Tidak mungkin dia akan mengambil kembali uang itu. Dia menyodorkannya lagi ke arah kakak Yan dan berkata, "Kakak Yan, ini benar-benar hanya sejumlah kecil uang, mungkin beberapa ribu." Yemo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Gelang itu sangat penting bagi Suster Yan, bagaimana mungkin dia menjualnya? Si Kaigen tidak mungkin berbohong kepadanya, jadi pasti Liu San yang menipu si Kaigen. Baiklah, saya akan mengambilnya. Suster Yan tersenyum dan mengambil kartu itu. Ia pikir jika hanya beberapa ribu dolar, tidak apa-apa untuk mengambilnya. Melihat kepergiannya, Yemo menyesal tidak bisa menghentikannya, tetapi dia memiliki urusannya sendiri yang harus dilakukan. Kakak Yan. Yemo tak kuasa menahan diri untuk memanggil namanya sekali lagi. Meski baru sebentar, kakak Yan telah memberinya kehangatan. Cinta yang dirasakannya untuknya berasal dari lubuk hatinya. Tidak ada yang bisa dipalsukan sama sekali. Yemo yakin bahwa meskipun dia pengemis di jalanan, meskipun dia sangat kotor, selama kakak Yan tahu itu dia akan memeluknya tanpa ragu. Saudari Yan berbalik dan tersenyum pada Yemo, namun dengan indera spiritualnya dia dapat melihat dengan jelas air mata di mata saudari itu. Saudari Yan, aku sekarang tinggal di kota Luo Yue. Kalau kau ingin mencariku, pergilah ke sana. Yemo tidak tahu apakah dia akan melakukannya, tetapi dia ingin dia melakukannya. Dia berkata bahwa apapun yang ingin dia ketahui sudah ada di tangannya. Yemo tanpa sadar melihat kedua buku itu. Satu adalah buku harian tebal, berwarna kuning karena berlalunya waktu, dan yang lainnya adalah metode kultivasi seni bela diri kuno. Mengenali metode kultivasi tersebut, Yemo tahu mengapa ia merasa familiar saat melihat Yin Jia. Metode kultivasi ini disebut Qigong keluarga Ye. Ia pernah melihat Ye Zifeng mengolah buku panduan yang sama dengan Yin Jia, jadi tindakan keduanya tampak serupa. Yemo menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan buku itu. Dia benar-benar tidak tertarik dengan hal itu. Saudari Yan mungkin tahu bahwa tanpa kekuatan, seseorang tidak dapat mencapai banyak hal di tempat ini, jadi dia mewariskan metode itu kepada Yin Jia. Yemo kembali mengambil buku harian tua itu, dan saat hendak membukanya, seorang pemuda Tionghoa berusia 20-an berlari masuk. Ia menatap Yemo yang berdiri di pintu dan tercengang, tetapi segera bereaksi, "Siapa kamu?" "Aku teman Yin Si," kata Yemo. "Oh, kalau begitu cepat temui Yin Si dan Yin Jia." Sesuatu terjadi pada mereka di ring tinju, dan aku datang untuk memberitahu bibi mereka. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat pemuda di pintu sudah menghilang. Dia mengusap matanya, apakah aku salah lihat? Bagaimana mungkin dia membiarkan sesuatu terjadi pada Yin Jia dan Yin Si? Dia baru saja berjanji pada Suster Yan untuk menjaga mereka berdua, jadi Yemo segera pergi ke area bawah tanah. Saat itu sudah sore dan ring tinju sudah penuh orang. Indra spiritual Yemo dengan cepat memindai cincin itu. Rambut Ani dan Yin Si berantakan, dan mata Ani membiru seolah-olah dia baru saja dipukul oleh seseorang. Mata Yin Si merah, dan dia memegang Yin Jia. Mulut Yin Jia berdarah, dan tulang-tulang di dadanya patah. Yemo tahu bahwa dia sudah hampir mati dan bahkan jika dia segera dikirim ke rumah sakit, dia akan lumpuh seumur hidup. Tetapi karena dia sudah seperti itu, mengapa mereka tidak mengirimnya ke rumah sakit? Yemo bingung, tetapi kemudian kata-kata Yin Si membuatnya menyadari situasinya. "Kumohon, biarkan adikku pergi ke rumah sakit." Suara Yin Si serak. Dia telah mengulang kata-kata itu berkali-kali. Dua pria berpakaian hitam berdiri menghalangi jalan mereka. "Aku sudah setuju, jadi biarkan adikku pergi ke rumah sakit," kata Yin Si. Namun, kedua pria itu tidak berniat untuk minggir. Seorang wanita dengan cerutu di mulutnya berjalan mendekat dan menatap dingin ke arah tiga orang yang tergeletak di lantai sebelum berkata perlahan, "Kalian mungkin setuju, tetapi bibi kalian belum. Dia juga harus setuju." Pada saat itu, Yemo berjalan mendekat dan memasukkan pil kehidupan teratai ke mulut Yin Jia. "Tuan Yemo, itu Anda. Bagaimana Anda bisa kembali? Ya ampun, ini hebat." Saat Ani melihat Yemo lagi, dia seakan lupa bahwa matanya terkena pukulan dan bersukacita. Namun, tak lama kemudian, dia teringat kesulitan yang mereka hadapi, dan wajahnya berubah masam. "Apa yang terjadi, Ani?" Yemo baru saja menanyakan hal itu ketika kedua pria berpakaian hitam itu mulai mendekat untuk menarik Yemo, tetapi Yemo bahkan tidak berbalik dan hanya menendang. Kedua pria itu terdorong sejauh lebih dari 10 meter, dan seolah-olah sudah diatur sebelumnya, kaki mereka terbentur keras ke sudut dinding pada saat yang bersamaan. Dengan beberapa suara retakan, keduanya jatuh pingsan. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat Yemo menyerang dengan ganas tanpa mengatakan apapun, dia segera mundur karena takut. Jika wanita ini datang, Yemo tidak akan keberatan menendangnya juga, tetapi dia buru-buru pergi. Tindakan Yemo langsung membubarkan kerumunan yang menyaksikan. Hampir semua orang mengerti bahwa pemuda Tionghoa ini tidak mudah diajak main-main. Begitu dia menyerang, dia telah melumpuhkan dua orang. Sebaiknya jangan main-main dengan orang seperti itu. Ani menatap Yemo dengan kaget. Dia tidak menyangka pria Tionghoa yang dia bimbing sedikit saja bisa sekuat ini. Dia hampir seperti dewa. Dia segera bereaksi dan melompat, memeluk lengan Yemo. "Oh, Tuan Ye, Anda hebat sekali." Yemo terdiam, pacarnya masih tergeletak di sana, kan? Yin Si juga hampir melupakan kakaknya saat dia menatap Yemo dengan linglung, tetapi dia segera ingat bahwa kakaknya harus segera dikirim ke rumah sakit. "Kakakmu baik-baik saja. Jangan sentuh dia, dan biarkan dia berbaring diam untuk sementara waktu," kata Yemo. "Hah?" Yin Si tahu betapa parahnya luka saudaranya, dan dia tidak bisa begitu saja mempercayai Yemo ketika dia mengatakan Yin Jia akan baik-baik saja, tetapi dia segera menghentikan keraguannya. Yin Jia sudah membuka matanya, dan darah berhenti mengalir dari kepalanya. Bahkan keropang sudah terbentuk. Yin Si tidak bisa mempercayai matanya. "Aku baik-baik saja," kata Yin Jia melihat wajah khawatir adiknya. Jia, kamu sudah baikan sekarang." Ani menyadari bahwa dia masih punya pacar dan segera pergi menolongnya. "Hei kamu.
Kamu mungkin kuat, tetapi jika kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu punya kekuatan, kamu salah. Tempat ini mudah dimasuki, tetapi tidak mudah untuk meninggalkannya. Seorang pria kurus masuk dan berkata dengan dingin. Saudara Do. Begitu pria itu muncul, hampir semua orang menyambutnya. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Seorang pria tingkat dasar tingkat kuning berani bersikap sombong di depannya. Siapa bilang aku akan pergi? Aku belum selesai di sini, bagaimana mungkin aku pergi? Ye Mo tersenyum dingin dan berjalan di depan saudara Do ini. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher saudara Do sambil melemparkannya ke atas. Wajah saudara Do memerah. Dia tidak menyangka hari seperti ini akan terjadi padanya. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Semua orang di sekitar mereka terkejut. Ye Mo menendang kedua pria itu tidak seberapa, tetapi memegang leher saudara Do adalah hal yang tidak masuk akal. Siapakah saudara Do? Tuan nomor 1 di Mesika. Bahkan Edward sedikit takut padanya, tetapi di hadapan pemuda ini, dia lebih buruk dari seekor ayam. Arena tinju yang riuh itu menjadi sunyi. Ye Mo melambaikan tangannya dan mengusir saudara Do, jangan khawatir, masih lama sebelum aku pergi. Saudara Do telah dibuang ke tong sampah, jadi dia menatap Ye Mo dengan kaget. Dia tahu bahwa, meskipun kekuatannya adalah yang terbesar di kota, di mata seniman bela diri kuno sejati dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, pemuda itu dengan mudah mencengkeram lehernya dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa pemuda itu setidaknya berada di level hitam atau lebih tinggi. Guru yang mengajarinya seni bela diri kuno mengatakan bahwa seniman bela diri level hitam biasanya berada di sekte tersembunyi dan mereka tidak keluar, jadi kecil kemungkinannya untuk bertemu dengan mereka. Namun jika ia melakukannya, maka ia tidak boleh menyinggung mereka, karena di mata mereka nyawa orang lain tidak berharga, seperti serangga. Mereka dapat membunuhnya kapan saja. Saudara Do, yang sebelumnya bersikap sombong, mulai berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia sudah diambang kematian. Jika pemuda itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah lama mati. Mereka yang ingin menjilat saudara Do berhenti dan mundur. Bahkan para petarung di panggung pun berhenti. Mereka yang datang ke sana semua tahu tentang saudara Do. Ia dipanggil Do Yuezu, sejak ia mulai datang ke sana 5 tahun lalu, ia telah mengalahkan setiap petarung di sana. Tidak ada yang sebanding dengannya. Oleh karena itu, bos ring tinju Jim mempekerjakannya sebagai petarung nomor 1 di ring tersebut, ia bahkan memiliki andil di dalamnya. Do Yuezu berjuang keluar dari tong sampah. Dia bahkan tidak repot-repot membersihkan sampah dari tubuhnya dan langsung berjalan cepat ke arah Ye Mo. Wanita dengan cerutu di mulutnya berlari ke Do Yuezu dan berkata dengan cepat, "Kakak Do, aku akan mencari lebih banyak pria, anak ini terlalu brengsek." Minggir. Sebelum dia selesai bicara, Do Yuezu menamparkan wajahnya. Dia berputar di tempat sebelum jatuh. Meskipun Do Yuezu merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dia tahu bahwa pemuda itu tidak memukulnya dengan pukulan yang mematikan atau dia tidak akan mampu berdiri sekarang. Qian Bei, Wan Bei Do Yuezu terlalu buta untuk melihat Gunung Tai. Aku pantas mati karena telah menyinggungmu, kecuali beberapa orang pintar, semua orang mengira Do Yuezu telah mendatangi Ye Mo untuk melawannya lagi, jadi apa yang dikatakannya mengejutkan mereka semua. Semua orang tahu bahwa saudara Do ketakutan. Bahkan saudara Do takut padanya. Siapa pemuda Tionghoa ini? Apakah dia di sini untuk membuka cincin baru sehingga dia datang untuk merusak cincin ini? Seseorang berkata dengan hati-hati. Apa kau bodoh? Tidakkah kau lihat dia ada di sini untuk mencari pemuda yang tergeletak di tanah itu? Lagi pula, Ani mengenalnya, tegur seseorang. Ye Mo menatap Do Yuezu dengan dingin. Dia cukup pintar dan tahu bahwa dia membutuhkannya untuk melakukan sesuatu. Jika dia tidak segera datang, Ye Mo pasti sudah melemparkan bila angin ke arahnya. Alasan Ye Mo tidak membunuh saudara Do ini adalah karena dia merasa ada yang tidak beres. Yin Si dan Yin Jia hanyalah orang biasa di jalan belakang Cina, bahkan jika Yin Jia kalah, mengapa mereka melarangnya pergi ke rumah sakit? Yin Si memang cantik, tetapi tidak sampai memaksanya untuk tunduk. Namun dari apa yang mereka katakan, target mereka adalah Suster Yan. Melihat Ye Mo tidak berbicara, Do Yuezu menjadi semakin cemas. Untungnya, Ye Mo tidak membuatnya menunggu lama sebelum berkata dengan dingin, cari tempat untuk Yin Jia beristirahat. Bawa aku ke bosmu, dia sangat berani. Iya, Do Yuezu tentu saja baik-baik saja dengan hal itu. Ye Mo kemudian berkata kepada Ani dan Yin Si, Ani, kau dan Yin Si bawa Yin Jia pulang untuk beristirahat. Dia seharusnya sudah baik-baik saja sekarang. Aku akan pergi mengurus urusan bisnis dan kemudian mencari kalian. Jangan khawatir, tidak akan ada yang berani melakukan apapun terhadap kalian di sini. Terima kasih, saudara Ye. Yin Si segera bangkit untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo. Baiklah, baiklah. Kakak Ye, kami akan menunggumu, kata Ani. Kemudian, Ye Mo mengikuti Do Yuezu ke sebuah kantor mewah. Begitu mereka sampai di pintu, seorang pria gemuk berkulit putih menghampiri mereka dengan gemetar. Sepertinya dia telah mendengar berita itu dan ingin datang untuk melihat. Pria gemuk itu berjalan ke arah Ye Mo dan Do Yuezu dan berkata dalam bahasa Mandarin, Raja Tinju yang terhormat, Anda adalah VIP saya yang sebenarnya. Saya Jim, Si. Ye Mo menendang perutnya yang gemuk dan Jim terlempar beberapa meter jauhnya, menabrak kursi. Kedua pengawal itu segera mengangkat senjata mereka tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Ye Mo telah melemparkan dua bilah angin dan tangan mereka telah terputus. Tidak, berhenti, berhenti. Jim terus melambaikan tangannya. Dia tidak sebodoh orang lain. Do Yuezu mempelajari seni bela diri kuno dan telah memberitahunya beberapa hal. Meskipun dia merasa sulit untuk mempercayainya, dia tahu bahwa di Tiongkok ada sekelompok kecil orang yang sangat kuat dan mengabaikan hukum. Kedua pengawal itu tergeletak di lantai. Do Yuezu semakin berkeringat. Dia tidak melihat dengan jelas Ye Mo menggunakan proyektil atau memotong lengan kedua pengawal itu, tetapi dia tidak berani mempercayai dugaannya, karena dia belum pernah melihat orang yang mampu menggunakan chi-nya untuk memotong lengan seseorang sejauh itu.
Ye Mo berjalan mendekati Jim dan menendangnya jauh lagi. Ye Mo kemudian berjalan ke arah Dou Yuezu dan berkata, Dou Yuezu, aku tidak membunuhmu, aku tahu kau orang yang pintar. Aku tidak akan mengatakannya lagi, katakan padaku mengapa kau punya masalah dengan Yin Jia. Bahkan ketika Yin Si menyetujui permintaanmu, mengapa kau tidak membiarkan mereka pergi? Ingat, satu kebohongan lagi dan aku akan membunuhmu. Iklan oleh Pub Future. Iya, saya mengerti, kata Dou Yuezu. Itu karena Rose dari restoran hotel mengatakan dia menginginkan nyawa Yin Jia dan kemudian membuat Yin Si dan bibinya menemukannya. Aku tidak tahu mengapa secara spesifik. Jim mengambil pekerjaan itu dan aku hanya ada di sana untuk menjaga ring, itu tidak ada hubungannya denganku. Dou Yuezu ingin tetap tenang tetapi pikiran tentang proyektil tak terlihat Ye Mo menghantuinya. Ye Mo menatap Jim dengan dingin, tetapi sebelum dia mengatakan apapun, Jim mulai menangis, Qianbei, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku. Jim ingin mencari alasan tetapi dia tidak bisa. Ye Mo menendang kepalanya dan berkata dengan dingin, segera panggil dia Rose dan orang yang memukul Yin Jia. Iya, Jim tidak dapat mengucapkan apapun lagi. Ye Mo mengerutkan kening. Di restoran, dia sudah melihat Edward dan Rose menyiapkannya. Meskipun Ye Mo tidak tahu mengapa Rose menaruh dendam pada saudara Yin, wanita itu berkata bahwa Suster Yan harus datang. Apakah mereka mengincar Suster Yan? Jika demikian, mengapa tidak menculiknya saja? Ye Mo yakin mereka bisa melakukannya di kota ini. Ye Mo tidak perlu menunggu lama sebelum beberapa pria Tiongkok dan Liu Luoxi tiba. Dou Yuezu menutup pintu saat dia melihat niat membunuh yang kuat di mata Ye Mo. Dia tahu apa yang dipikirkan Ye Mo, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya sekarang adalah dengan menyenangkan Ye Mo. Ye Mo menatap pria Tiongkok itu dan bertanya dengan dingin, kaulah yang mengalahkan Yin Jia. Siapa kamu? Kakak Dou, ada apa ini? Pria itu melihat Jim duduk di tanah dan Dou Yuezu begitu hormat kepada pemuda yang tidak dikenalnya itu dan mengerutkan kening. Namun Dou Yuezu bahkan tidak melihatnya, jadi pria itu merasa ada sesuatu yang salah dan menjawab Ye Mo, benar sekali, aku mengalahkan Yin Jia. Tuan Edward memerintahkan. Ye Mo bahkan tidak mau mendengarkan sisa penjelasannya dan berkata kepada Dou Yuezu, bunuh dia. Dou Yuezu tidak menyangka Ye Mo akan menyuruhnya membunuh pria itu namun dia tetap berjalan mendekati pria itu dan melayangkan pukulan. Pria itu sama sekali tidak menyangka Dou Yuezu akan tiba-tiba membunuhnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia bukanlah tandingan Dou Yuezu. Dia hanya bisa menatap dengan kaget saat tinju Dou Yuezu mendarat di jantungnya. Dia merasa jantungnya seperti dihantam palu dan meledak. Dia menatap Dou Yuezu yang terjatuh, karena dia tidak langsung mati, dan berkata, kau berani membunuhku. Aku salah satu anak buah Edward, kau. Dou Yuezu tidak berekspresi. Dia harus menyelamatkan hidupnya sendiri sekarang, bahkan jika dia harus membunuh Edward sendiri, dia tidak akan ragu sedikit pun. Rose sudah mengerti bahwa situasinya tidak baik begitu dia masuk. Melihat Ye Mo yang duduk di atas, jantungnya berdebar kencang ke kiri dan ke kanan. Bukankah Ye Mo telah dibawa pergi oleh Edward? Mengapa dia ada di sini? Dou Yuezu, beraninya kau membunuh keponakanku. Dia bawahan Edward, dasar kau. Rose sangat marah. Alasan mengapa dia memiliki hubungan baik dengan Edward adalah karena keponakannya adalah petarung yang cakap dan banyak membantu Edward dalam urusan bisnisnya. Rose sangat marah, namun yang dilihatnya adalah Dou Yuezu yang menunduk seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Suara Rose mereda. Dia akhirnya mengerti betapa seriusnya kesulitan yang dihadapinya. Selama pemuda Tiongkok ini memerintahkannya, Dou Yuezu akan membunuhnya selanjutnya. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Tuan Edward, bagaimana dia bisa? Rose tiba-tiba menggigil. Dia merasa kedinginan. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Ada perasaan gelisah yang kuat di hatinya. Edward. Tentu saja aku membunuhnya. Kata-kata Ye Mo membuat Rose lumpuh. Itu mungkin benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari Edward? Jika dia bisa membunuh Edward, lalu bagaimana dengan dia? Rose mulai berkeringat deras. Dou Yuezu tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak menyangka pemuda ini bahkan telah membunuh Edward. Dewa pembantaian ini membuatnya sangat takut. Jika pemuda itu berencana membunuh semua orang sebelum dia pergi, bagaimana dia bisa selamat? Katakan padaku, mengapa kau mempermasalahkan Yin Si dan Yin Jia? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menjelaskannya, suara dingin Ye Mo terdengar. Aku akan mengatakannya, jadi tolong kasihanilah aku, Qianbei. Semua uangku juga milikmu, Rose tahu hidupnya tidak lagi berada dalam kendalinya sendiri. Omong kosong. Dou Yuezu, potong salah satu kakinya. Begitu Ye Mo berbicara, Dou Yuezu mengeluarkan belati dan memotong salah satu kaki Rose. Kemudian, Dou Yuezu membantu Rose menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Ye Mo mengangguk. Dou Yuezu ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia tahu bahwa Ye Mo masih harus menanyai Rose dan tidak membiarkannya pingsan. Rose sangat gugup. Ia tahu bahwa sebaiknya ia tidak membicarakan kondisinya dengan pemuda di depannya. Apakah kamu masih akan bicara omong kosong? Suara dingin Ye Mo terdengar lagi. Aku akan bicara. Nama asliku Liu Luoxi, dan aku dulu suka di Chinese Backstreet. Langsung ke intinya. Ye Mo membanting meja teh. Iya. Liu Luoxi menggigil dan berkata cepat, suatu hari, aku meminta Yin Si untuk membantuku melakukan sesuatu. Aku datang ke rumahnya dan mendapati Yin Si dan Yin Jia tidak ada di sana, tetapi aku melihat bibi Yin Si sedang membersihkan riasan di wajahnya, dan aku melihat bahwa dia adalah wanita cantik yang langka. Dulu aku yakin belum pernah melihat wanita secantik dia. Untuk pertama kalinya, aku jatuh cinta pada seorang wanita. Namun, kemudian aku tahu dia jarang muncul, takut dikenali orang. Aku tidak berani mengejutkannya dengan cara apapun, tetapi sejak hari itu, aku juga tidak bisa tenang.
Liu Luosi tampaknya telah melupakan kesulitannya dan melanjutkan, dulu saya adalah asisten di sebuah bengkel lukis, jadi saya menggambarnya berdasarkan ingatan saya, tetapi saya tahu bahwa lukisan itu tidak mewakili seperseribu pun kecantikannya yang sebenarnya. Pada hari itu, saya bersumpah bahwa saya akan menghasilkan banyak uang, lalu memberikan semuanya kepada Bibi Yinsi dan menikahinya. Huff, babi sepertimu berani berpikir untuk menikahi Suster Yan. Kata Ye Mo dengan nada menghina. Tetapi Liu Luosi nampaknya tidak mendengarnya. Kemudian, kesempatanku untuk mendapatkan uang pun datang. Kakak dari Ayah Ani datang dari Hong Kong ke kota ini, ingin mencari Ayah Ani, dan dia meminta bantuanku. Aku melihatnya mengambil sejumlah besar uang, jadi aku dan keponakanku menculiknya, menginterogasinya tentang rekening banknya, dan membunuhnya. Suara Liu Luosi berubah menjadi gelap, menyerupai iblis dari neraka. Namun tanpa disadarinya, ia terus berkata, dengan itu, aku telah mengumpulkan 2 juta pertamaku dan ingin memulai usaha restoran hotel. Saat itulah aku tahu bahwa uang saja tidak cukup untuk bertahan hidup di kota ini. Awalnya, aku bahkan tidak bisa membuka hotelku selama sehari, jadi aku harus bergabung dengan Edward, dan keponakanku menjadi pembunuh bayarannya. Namun Edward terlalu banyak memeras saya. Dia mengambil setengah dari keuntungan saya setiap bulan. Jadi setelah semua pengeluaran tambahan itu, saya tidak punya banyak uang lagi. Untungnya, Edward sangat bernafsu. Suatu hari, dia memberitahu semua orang bahwa jika seseorang dapat menemukan wanita seperti Marilyn Monroe, dia akan memberikan setengah dari kekayaannya kepada orang itu. Saya langsung teringat Bibi Yinsi. Di mata saya, dia sebenarnya jauh lebih cantik daripada Marilyn Monroe. Ekspresi Rose menjadi jauh lebih lembut, tetapi bagi yang lain, itu hanya akan terlihat menyeramkan. Saya bilang mungkin saya benar-benar bisa menemukan wanita seperti itu. Edward menanggapi saya dengan serius dan langsung berkata bahwa jika saya bisa mendapatkan wanita yang ada dalam pikiran saya dan membuatnya rela tinggal bersamanya, dia akan memberi saya rumah bangsawan. Tapi saya tidak menginginkan itu, saya tahu karakternya dengan sangat baik. Bahkan jika dia memberikannya kepada saya tidak akan bisa menikmatinya lama-lama. Ketika saya mengeluarkan lukisan yang saya buat tentangnya, Edward langsung tertarik. Saya berkata bahwa yang saya inginkan hanyalah dapat menyimpan semua keuntungan hotel saya. Edward setuju tanpa ragu. Tamparan Ye Mo membanting meja, binatang, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan uang untuk kekayaan, namun sekarang kamu mengatakan akan memberikannya kepada orang lain. Sampah. Raungan Ye Mo menarik Liu Luosi kembali ke dunia nyata, dan dia segera berkata, aku hanya ingin mendapatkan uang besar pertamaku seperti itu, lalu perlahan-lahan mengambil alih bisnis Edward, dan akhirnya membunuhnya. Dengan begitu, aku akan bisa membuat Bibi Yinsi bahagia. Ye Mo dan Dou Yuezu sekarang mengerti orang macam apa Liu Luosi itu, dia sabar namun kejam. Potong anggota tubuhnya dan bunuh dia. Ye Mo melambaikan tangannya ke arah Dou Yuezu. Ye Mo tidak punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan kepada orang jahat seperti itu. Saya punya uang, dan saya bisa memberikan semuanya kepadamu, jadi kumohon. Pinta Liu Luosi. Namun, bahkan Dou Yuezu pun terkejut dengan perhitungan dan ambisi Liu Luosi, jadi atas perintah Ye Mo, dia tidak akan membiarkan Liu Luosi hidup apapun yang terjadi. Dia dengan cepat memotong anggota tubuh Liu Luosi dan kemudian menusuk jantungnya. Ye Mo senang dengan tindakan cepat Dou Yuezu dan menatap Jim yang masih duduk di tanah. Jim tahu sekarang gilirannya. Dia berkata dengan tergagap, Qian Bei, aku juga punya uang, banyak sekali, dan aku akan memberikan semuanya padamu. Ye Mo berkata kepada Dou Yuezu, bawakan kartu Bank Yinsi, Yinjia, dan Ani. Iya. Dou Yuezu bersorak gembira. Dia tahu bahwa nyawanya kini terselamatkan. Beberapa saat kemudian, Dou Yuezu membawa kartu mereka. Meskipun Ani dan kawan-kawan tidak tahu mengapa Ye Mo menginginkannya, mereka tidak keberatan. Jika Ye Mo telah menyuruhnya untuk mendapatkannya, mereka tidak punya alasan untuk keberatan. Dan jika Ye Mo tidak melakukannya, maka mereka tidak punya kekuatan untuk keberatan. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Ye Mo menatapnya dan berkata dengan dingin. Saya punya 19 juta dana yang tersedia, Jim tidak peduli dengan uangnya sekarang. Dia hanya ingin hidup. Ye Mo melemparkan 3 kartu di depannya dan berkata dengan dingin, transfer 6 juta ke masing-masing secepat yang kau bisa. Kurang 1 sen dan kau akan mati. Sisa 1 juta dapat kau simpan untuk masa pensiunmu. Jim bersuka cita, bukan karena uang jutaan itu, tetapi karena kata pensiun. Itu berarti dia tidak akan dibunuh. Dia masih punya banyak aset. Jim melakukan apa yang diperintahkan secepat yang ia bisa. Ye Mo mengawasi seluruh prosesnya, dan semuanya berjalan dengan sempurna. Kemudian, Ye Mo mengamati Jim dan berkata, kamu bisa menelepon polisi, tetapi 1 jam setelah itu kamu akan memasuki surga. Jika kamu ingin masuk surga, teleponlah terlebih dahulu. Oh, tidak, tentu saja tidak. Qian Bei, aku tidak akan menelepon polisi. Jim melambaikan tangannya. Dia bukan orang bodoh. Bahkan Edward telah terbunuh, jadi jelas tidak ada gunanya menelepon polisi. Dan kau, bukankah kau orang Tionghoa? Tidak apa-apa kau tidak membantu sesama orang Tionghoa secara aktif, tetapi kau malah menyiksa mereka. Aku ingin membunuhmu, tetapi mengingat bagaimana kau melakukan apa yang seharusnya, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ye Mo mengamati Dou Yuezu dan berjalan keluar ruangan. Meskipun berkata demikian, Ye Mo tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat diubahnya. Ada begitu banyak orang Tionghoa di sini, pasti ada banyak orang seperti Dou Yuezu. Iya, iya. Dou Yuezu berkeringat deras dan akhirnya, dia bisa bernapas lega. Aku sudah selesai, ayo pergi. Ye Mo berdiri di luar kamar mereka bertiga yang menunggunya dan berseru. Ani memegang Yinjia dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika Ye Mo mengembalikan kartu mereka, Yinsi bertanya, Kakak Ye, kamu mengambil kartu kami agar mereka membayar ganti rugi. Ye Mo tersenyum, ya, aku meminta Jim memberi kompensasi pada kalian. Ya Tuhan, Tuan Ye tidak, Kakak Ye, Anda sungguh baik hati.
Ani dengan cepat menyingkirkan Yinsi dan berlari ke depan Yemo, ingin mencium wajahnya, tetapi Yemo sudah menduganya dan menghindarinya. Ani tidak peduli dan segera berlari ke ATM terdekat. Beberapa saat kemudian, dia berteriak sangat keras hingga membuat beberapa orang di dekatnya ketakutan. Ada apa Ani? Yinsi dan Yinjia berlari mendekat. Ya Tuhan, aku tidak salah lihat, kan? Ada 6 angka 0. Ini 6 juta USD. Aku seorang jutawan. Dia telah berubah dari 0 menjadi 6 juta. Apa? 6 juta. Yinsi dan Yinjia juga terkejut. Yemo memberi Ani 6 juta. Apakah dia menyukainya atau semacamnya? Yinjia juga memasukkan kartunya dan sama-sama terkejut. Dia juga punya 6 juta. Melihat itu, Yinsi tidak dapat menahan diri dan juga memeriksa kartunya, ada 6 juta juga di dalamnya. Jumlahnya 18 juta. Untuk waktu yang lama, ketiganya berdiri diam dalam keadaan linglung. Kemudian Yinjia berkata, Bibi bisa kembali sekarang, ayo cepat beritahu Bibi. Ya, Bibi boleh kembali. Tangan Yinsi gemetar. 6 juta, itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, dan itu muncul begitu saja di depan mereka entah dari mana. Dia tiba-tiba teringat Yemo dan dengan cepat berjalan menghampirinya dan mengembalikan kartu itu, Kakak Ye, itu terlalu banyak uang. Kami tidak berani mengambilnya. Yemo mendorong kartu itu kembali, ambillah. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin kukatakan kepada kalian nanti. Meskipun mereka menerima kartu itu dengan baik setelahnya, mereka tetap tidak dapat menahan kegembiraannya. Mereka kembali ke rumah mereka bersama Yemo. Di mana Bibi? Yinsi adalah orang pertama yang menyadari bahwa bibinya tidak ada di sana. Dia jarang keluar, bagaimana mungkin dia keluar hari itu tanpa memberitahu mereka? Apakah kalian tahu bahwa bibi kalian berbeda dari orang biasa? Yemo bertanya pada Yinjia dan Yinsi. Yinjia menggelengkan kepalanya tanpa menyadari apapun, tetapi Yinsi menunduk, tidak mengatakan apapun. Yemo dapat mengatakan bahwa Yinsi tahu bahwa Sister Yan telah menyembunyikan penampilan aslinya, tetapi tampaknya dia tidak memberitahu siapapun. Karena dia tahu, Yemo tidak bertanya lebih jauh dan berkata, bibimu dan aku, Yemo berpikir lama tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berkata, kau hanya perlu tahu bahwa dia adalah keluargaku. Setelah akhirnya menemukannya, aku sudah menyembuhkannya. Dia punya urusan yang harus diurus, jadi dia pergi. Namun, sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menjaga kalian. Jika kau bersedia ikut denganku, pergilah bersamaku hari ini. Bibi sudah pergi. Yinjia dan Yinsi bertanya bersamaan. Yemo mengangguk tetapi tidak menjelaskan. Sekarang, terserah Yinsi dan Yinjia untuk memutuskan. Bahkan jika mereka tidak pergi bersamanya, mereka dapat hidup dengan nyaman dengan 6 juta, tetapi jalan belakang Cina benar-benar bukan tempat untuk tinggal lama. Yinsi yakin bahwa Yemo tidak berbohong kepada mereka. Jika dia berbohong tentang sesuatu, dia tidak perlu memberi mereka masing-masing 6 juta dolar. Yinjia dan Ani kini hanya bisa menatap Yinsi. Meskipun usianya hanya beberapa tahun lebih tua, dialah orang yang paling tepat untuk mengambil keputusan. Kakak Ye, kami tidak tahu banyak tentang dunia. Sejak aku berusia 10 tahun, Jia dan aku tinggal bersama Bibi. Bibi bahkan memberi kami nama kami. Tanpa dia, kami tidak akan hidup. Karena Bibi menyuruh kami pergi bersamamu, kami akan pergi bersamamu. Yinsi juga tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sana. Yemo teringat buku harian yang diberikan Suster Yan kepadanya. Sebelumnya, dia tidak sempat melihatnya. Sekarang, dia membukanya dan menemukan surat untuk Yinsi dan Yinjia di dalamnya. Yemo menghela napas lega. Dengan itu, mereka harus percaya padanya. Yinsi mengambil surat itu dan melihatnya. Dia mengangguk, Yemo tidak berbohong kepada mereka. Bibinya telah meninggalkan surat itu untuk mereka dan di dalamnya, dia menyuruh mereka pergi bersama Yemo. Ani menatap Yinsi dan Yinjia. Apa yang akan dia lakukan setelah mereka pergi? Kalian mau kemana? Tanya Ani dengan cemas. Yinsi dan Yinjia menatap Yemo dengan penuh harap. Mereka juga tidak tahu kemana mereka akan pergi. Kita akan ke kota Luoyue, kata Yemo. Apa? Kota Luoyue. Teriak mereka bertiga bersamaan. Ani, apa yang akan kau lakukan? Yemo menatap Ani. Dia tidak tahu apakah Ani bersedia ikut dengan mereka. Ani, ikutlah dengan kami. Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Yinsi cepat. Ani tampak bimbang, tapi ayahku. Setelah Yinsi menjelaskannya, Yemo mengerti bahwa ayah Ani adalah seorang pecandu alkohol dan telah membuat keluarganya bangkrut. Yemo menggelengkan kepalanya dan berkata, jelaskan situasinya kepada ayahnya. Jika dia ingin ikut, maka kita bisa segera pergi, dan jika tidak, tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di sini. Setelah mereka bertiga keluar, Yemo masuk ke kamar Sister Yan. Kamar itu sangat sederhana, hanya ada tempat tidur dan cermin. Yemo mendesah di depan cermin, bertanya-tanya berapa kali Suster Yan telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa melakukan beberapa hal yang harus dia lakukan. Yemo tidak menghentikannya, karena setiap orang memiliki masalah mereka sendiri untuk diurus. Suster Yan tidak memiliki kebebasan sebelumnya, tetapi sekarang dia memilikinya. Selimut berwarna biru langit di tempat tidur itu sudah tua tetapi sudah dicuci hingga bersih, dan Anda bahkan bisa mencium aroma samar dari selimut itu di kamar kecil yang gelap itu. Yemo menggelengkan kepalanya dan menyimpan cermin dan tempat tidur itu ke dalam cincinnya. Kakak Yan telah menggunakan benda-benda ini, jadi dia akan menyimpannya. Tiba-tiba, Yemo melihat selembar kertas jatuh dari bawah selimut, dan ia mengambilnya. Ada beberapa kata di atasnya, kecantikan muda menua, sedangkan kerinduan lambat memudar. Yemo tercengang. Siapa yang selama ini dirindukan Suster Yan? Apakah seseorang secantik dia perlu mendambakan seseorang? Saat Yemo sedang linglung, suara Yinsi dan Ani terdengar dari luar. Indra spiritual Yemo memindai mereka, dan ada seorang lelaki tua di belakang Ani. Yemo tahu bahwa itu adalah ayah Ani. Karena mereka datang sambil membawa ransel, itu berarti mereka bersedia pergi. Yemo mengamati ayah Ani lebih dekat.
Karena terlalu lama minum, dia tampak lusuh dan bahkan agak kusam. Ye Mo menghela napas dan tidak memberitahu dia bahwa orang yang datang mencarinya telah terbunuh. Saudara Yin tidak memiliki banyak barang dan berkemas dengan sangat cepat. Mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada tetangga mereka dan memberikan semua barang yang tidak mereka butuhkan kepada tetangga mereka sebelum pergi bersama Ye Mo. Ye Mo membawa mereka ke Shikaigen dan menyuruhnya mengirim kelompok itu ke Flowing Snake. Yin Si dan Yin Jia tidak menyangka mereka akan bisa kembali ke Tiongkok. Bahkan Ayah Ani berkata, akhirnya aku bisa kembali. Setelah Shikaigen dan kawan-kawan pergi, Sawan berkata, Qian Bei, ratusan juta dolar dari bank-bank AS lenyap dalam satu malam, menggemparkan seluruh negeri. Ku dengar. Mendengar apa? Ye Mo menatap Sawan. Dia bisa tahu Sawan mengkhawatirkannya. Dia mungkin curiga bahwa dialah pelakunya. Sawan segera berkata, semua bank di AS telah beralih ke sistem pengawasan generasi baru. Dan semua pangkalan rahasia juga telah memperketat keamanan. Perubahan dalam sistem pengawasan. Ye Mo mengerutkan kening. Apakah mereka dapat melihat melalui ketidaktampakannya? Selain itu, apakah ada berita lain? Ye Mo memikirkan beberapa ribu ton emas. Tentunya, mereka sudah menemukannya sekarang. Tanpa diduga, Sawan menggelengkan kepalanya, tidak, mereka baru saja menemukan bahwa bank tiba-tiba kehilangan beberapa ratus juta, dan mereka sudah menduga ini adalah pekerjaan orang dalam. Tidak peduli seberapa kuat seseorang dari luar, tidak seorang pun dapat mengambil sebanyak itu tanpa ada yang menyadarinya. Ye Mo tahu bahwa AS pasti telah mengetahui tentang emas tersebut tetapi karena beberapa alasan belum mengumumkannya. Ye Mo terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, cari beberapa kamera pengintai terbaru dan pasang di sebuah ruangan. Aku ingin melihat hasilnya. Sawan segera kembali dengan 3 kamera pengintai dan berkata dengan kecewa, saya hanya mendapatkan kamera untuk penggunaan sipil, tetapi ini juga merupakan kamera terbaru yang mereka gunakan. Kamera ini didasarkan pada prinsip divergensi sinar. Saya tidak bisa mendapatkan versi militer untuk saat ini karena saya memerlukan waktu untuk itu. Ye Mo mengangguk, versi sipilnya juga bagus. Taruh saja mereka di dalam ruangan. 20 menit kemudian, Ye Mo keluar dengan wajah tegas. Dia tidak menyangka teknologi AS akan sekuat ini. Baru beberapa saat, tetapi mereka sudah memiliki kamera yang dapat melihat bayangannya dengan jelas. Dan ini hanya kamera untuk penggunaan sipil. Kamera militer pasti jauh lebih kuat. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka sudah memiliki kamera seperti itu tetapi karena suatu alasan tidak menggunakannya sampai sekarang. Tapi mengapa tidak? Melihat wajah Ye Mo, Sawan membenarkan kecurigaannya bahwa kemungkinan besar Ye Mo yang merampok bank. Meskipun dia tampak tenang, hatinya hancur. Ye Mo mengambil beberapa ratus juta uang tunai dari bank dan tidak ada yang tahu tentang dia. Berapa banyak kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk itu? Tidak heran dia mengatakan akan mengambil cetak biru senjata itu. Ye Mo tahu bahwa ia mungkin telah kehilangan kesempatan. Jika para pedagang senjata itu juga beralih ke kamera baru ini, maka ia mungkin tidak akan berhasil mendapatkan cetak birunya. Namun, ia masih perlu mengujinya. Thor, salah satu kontraktor besar AS, berkantor pusat di Lexington, Massachusetts. Produk mereka yang terkenal adalah Patriot. Dan kantor pusat US Mobility Corporation berada di Virginia. Konon, tempat itu adalah tempat kapal selam nuklir Virginia dibuat. Itu juga rumah Northrop Grumman, pencipta pesawat pengebom B-2 yang salah satunya konon bernilai 2,1 miliar, dan Lockheed Martin, pencipta pesawat pengebom siluman F-22 dan F-35, DEL. Sayang sekali, desah Ye Mo. Baru 2 hari, dan AS sudah bereaksi secepat ini. Apakah ada berita lain? Ye Mo merasa bahwa dia hanya mendengar berita buruk hari ini. Sawan tahu apa yang ingin diketahui Ye Mo dan berkata, menurut beberapa situs web, kamera baru menggunakan konvergensi dan divergensi sinar khusus untuk menangkap hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Alasan mengapa AS menyembunyikan teknologi ini adalah karena mereka adalah yang pertama kali menemukannya dan tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Namun sekarang, radar dan sistem pengawasan militer semuanya akan menggunakan teknologi terbaru itu. Menerapkan teknologi tersebut pada sistem radar dapat memungkinkannya mendeteksi penyusup pada pandangan pertama. Jadi begitulah. Ye Mo segera mengerti bahwa jika dia pergi ke tempat yang telah direncanakannya sekarang, tempat itu akan penuh dengan jebakan. Bahkan jika mereka tidak dapat menangkapnya, mereka akan dapat mengambil gambarnya. Ye Mo benar-benar tidak takut dengan jebakan itu, tetapi dia tidak bisa mengekspos dirinya sendiri sekarang. Jika dia melakukannya, maka AS mungkin akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk Luo Yue. Sepertinya dia hanya bisa kembali untuk saat ini dan berkultivasi serta menunggu perkembangan teknologi Luo Yue. Namun Ye Mo setidaknya harus memeriksa semuanya untuk melihat apakah mereka benar-benar telah mengubah sistem radar mereka ke yang terbaru. Jika mereka melakukannya, dan dia tidak pernah mengetahuinya, itu tidak akan baik. Hanya ketika kekuatannya berada pada level tertentu, dia dapat melakukan apa yang dia inginkan dan menghancurkan mereka di bawah kakinya. Namun, bagi Ye Mo, waktu itu tidak terasa terlalu jauh. Dulu saat Ye Mo memusnahkan Jason dan aliansi abu-abu, mereka yang paling diuntungkan bukanlah geng Tang, geng Hong Martial, atau geng Gunung, melainkan geng asli San Francisco. Mereka mengambil alih hampir semua kekayaan Jason, termasuk rumah-rumah pribadinya. Bahkan Ye Mo pun terkesima dengan betapa mewahnya rumah-rumah itu. Malam ini adalah malam kedua Ye Mo datang ke sana. Dia datang untuk geng San Francisco dan kali ini hanya membawa Sawan. Ketika Ye Mo dan Sawan datang ke ruang pertemuan sebelumnya, mereka mendapati bahwa hampir semua geng San Francisco ada di sana. Ada lebih dari 100 orang, dan ketika Ye Mo dan Sawan masuk, mereka langsung mengepung keduanya. Haha, pemimpin kita Smith sudah tahu pemimpin geng Sa akan datang, jadi dia sudah menunggu. Seorang pria kulit putih duduk di atas, dia mungkin pemimpin geng San Francisco. Namun, pria yang berbicara adalah seorang pria Tionghoa berkacamata yang berdiri di sampingnya. Seorang pria asing bertubuh tinggi juga duduk di samping bos besar itu.
Ye Mo mengamati dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa pria itu membawa senjata di sekujur tubuhnya. Ye Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pria ini tidak diragukan lagi adalah Raja Senjata, Dick. Ada pengkhianat di antara anak buahmu. Ye Mo menatap Sawan dan berkata. Wajah Sawan tampak sangat buruk. Dia tidak menyangka seorang pengkhianat akan dapat menyampaikan berita tentangnya begitu cepat. Mereka sudah mengumpulkan semua orang untuk menunggunya. Maafkan aku, Ye Qianbei, kata Sawan dengan rasa bersalah. Ye Mo tersenyum, tidak ada yang perlu disesali. Baguslah kau punya pengkhianat. Sekarang mereka semua sudah berkumpul, jadi kita bisa menyapu bersih mereka dengan satu pukulan. Geng San Francisco ini tidak sederhana, mereka sudah tahu di mana si Kaigen berada tetapi sebenarnya tidak melakukan apapun. Mereka mungkin ingin menungguku muncul. Bos besar itu berkata sesuatu dan kemudian pria berkacamata itu berkata, Bos Smith kita berkata, kamu telah membunuh Jason, jadi sekarang berikan kami uang yang kamu peroleh darinya dan kami akan membiarkanmu hidup. Jika kamu menolak. Pria itu mengamati area di bawahnya, dan ke-100 orang itu semua mengeluarkan senjatanya. Jadi ini hanya sekitar 50 juta. Ye Mo mencibir, geng San Francisco telah membunuh banyak orang Tiongkok. Sudah waktunya bagimu untuk membayar. Kemudian, Ye Mo melompat saat bila-bila angin berterbangan dari tangannya. Udara di sekitar mereka tampak mengembun sebelum kemudian teriris. Berada di tahap kelima berarti Ye Mo dapat menggunakan 60 bila angin sederhana secara berurutan. Dia tidak perlu khawatir tentang kualitas bila angin yang dia gunakan untuk membunuh orang biasa. Ye Mo tidak datang untuk membalas dendam kepada geng Tang, melainkan kepada si Kaigen. Namun, si Kaigen belum meninggal, jadi sebenarnya dia hanya menggunakan itu sebagai alasan. Darah mengucur deras seperti air mancur. Waktu seakan berhenti dan udara mengembun. Tak seorang pun bisa bereaksi. Meskipun Sawan berada di level bumi, ia juga tercengang dengan pembantaian yang seperti panen ini. 100 orang dalam sekejap telah dibantai bersih oleh Ye Mo, dan mereka semua mati dengan cara yang sama. Seolah-olah mereka telah diukur dengan penggaris dan kemudian dipotong di tempat yang sama. Sepertinya aku semakin terbiasa dengan pembantaian massal, suara Ye Mo terdengar santai, tetapi Smith dan pria berkacamata menggigil. Iblis, orang ini adalah iblis. Mereka akhirnya mengerti bagaimana aliansi abu-abu, bahkan dengan kekuatan sebesar itu, menghilang dalam satu malam. Kalau mereka tahu iblis Ye Mo sekuat ini, tidak mungkin mereka berani mengganggunya. Bang-bang 12 tembakan terdengar, tetapi Ye Mo hanya membuat gerakan meraih di depannya, dan 12 peluru muncul di tangannya. Dia menjatuhkannya ke tanah sambil mengeluarkan suara berdenting. Dick memegang pistol di masing-masing tangannya, tetapi untuk pertama kalinya, ia lupa mengisi ulang pistolnya. Ia hanya menatap kosong ke arah peluru di tanah. Ia mendengar bahwa beberapa orang Cina akan mampu menahan pelurunya, dan bahkan Johnson dapat menangkis pelurunya yang lebih lemah, tetapi ia tidak pernah menyangka seseorang akan mampu menahan semua peluru dari pistol terbarunya. Sawan, aku serahkan dia padamu, kata Ye Mo. Iya, Qianbei. Sawan melompat dari tempatnya dan menyerang Dick seperti gorila. Dick bereaksi dengan mengisi ulang dan menembak dengan cepat. Secepat Sawan, Dick masih mengisi ulang senjatanya 6 kali dan menembakkan hampir 100 peluru. Bahkan petarung level hitam tidak akan mampu bertahan menghadapi begitu banyak peluru yang datang dari begitu banyak malaikat. Namun kekuatannya masih jauh lebih rendah dibanding Sawan. Sawan berada di level bumi, sedangkan dia hanyalah seorang ahli senjata level kuning. Ahli bela diri Tiongkok kuno jarang menggunakan senjata api, karena senjata api tidak berguna melawan ahli sejati. Kecuali senjata-senjata berteknologi tinggi itu, tentu saja. Saat Dick mengisi ulang pistolnya yang kuat, Sawan mencengkeram lehernya dan menariknya ke atas. Dick tersedak, dan pistolnya jatuh ke tanah. Ye Mo menghampirinya dan mencibir, beranikah kau mencoba membalas dendam untuk Jason dalam keadaanmu yang menyedihkan? Sejujurnya, kau jauh lebih lemah daripada Tri-British Flying Dagger Johnson. Dick menggeram, tetapi Ye Mo tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Sawan meremukkan leher Dick dan melemparkannya ke lantai seperti anjing mati. Ye Mo kemudian menatap Smith dan pria berkacamata itu dan menggelengkan kepalanya, Sawan, bunuh mereka berdua juga. Jangan, kumohon. Aku bisa memberitahumu siapa pengkhianatnya. Pria berkacamata itu benar-benar mengompol. Namun Ye Mo tidak berniat melepaskannya. Jika Sawan bahkan tidak bisa melacak pengkhianat di antara bawahannya, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari Rensa. Sawan membunuh keduanya tanpa ragu-ragu. Meskipun begitu, rumah besar ini sungguh menarik, Ye Mo menatap rumah besar itu dan mendesah. Melihat Ye Mo membakar mayat-mayat itu dengan bola api, Sawan merasa punggungnya dingin. Ye Mo masih lebih kuat dari yang diperkirakannya. Setelah beberapa saat, Ye Mo dan Sawan meninggalkan rumah mewah itu dalam tabir api. Malam itu, geng besar lainnya di San Francisco ditumpas, yaitu geng San Francisco. Mungkin pemerintah AS akan mengklaim bahwa itu adalah ulah mereka lagi. 2 hari kemudian, Ye Mo mendapat identitas baru dan naik pesawat dari San Francisco ke Hong Kong. Awan di luar sana membuatnya merenung. Ia mengeluarkan buku harian lama dan membelainya sebelum meletakkannya di depannya. Ye Mo perlahan membuka halaman pertama. Pada saat yang sama, seorang wanita berpenampilan biasa berjalan di jalanan Chinatown. Dia membawa tas tua dan tampak kesepian di jalanan itu. Dia mendesah setelah berjalan cukup lama, aku akan kembali. Aku pernah tinggal di sini selama beberapa tahun, jadi mungkin aku harus membawa sesuatu. Kemudian, dia mengeluarkan dompetnya. Hanya ada uang untuk membeli tiket pesawat di sana, mungkin tidak cukup. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kartu yang diberikan Ye Mo dan tersenyum sebelum berkata pada dirinya sendiri, aku akan menggunakan uangmu sekarang, tetapi aku akan memberikan istrimu hadiah yang bagus di masa mendatang. Dia berjalan ke ATM. Ini ada 5.000 dolar AS, dia tersenyum tetapi senyumnya segera membeku. Layar menunjukkan 50 juta dolar AS dan bukan 5.000. Tiba-tiba hidungnya terasa masam.
Dia tidak menarik uang sepeser pun dan hanya mengeluarkan kartu itu sambil bergumam, dasar bodoh. Apa yang akan kau lakukan, memberikan semua uangmu kepadaku? Kau bodoh, sama seperti dia. Halaman pertama buku harian itu berisi foto seorang gadis muda. Ye Mo tahu bahwa itu adalah suster Yan muda. Ye Mo merasa bahwa bahkan sekarang, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Di sisi kanan, ada kata-kata, buku harian Yin Qingyan. Yin Qingyan. Apakah itu nama kakak Yan? Ye Mo tiba-tiba teringat bagaimana dia mengatakan bahwa ibunya adalah Yin Qingcheng. Apakah dia bibinya? Ye Mo mengerutkan kening. Jika memang begitu, bukankah cara dia bersikap padanya sudah keterlaluan? Meskipun di benua Luo Yue, bibi dan keponakan boleh menikah dengan orang yang sama, ini adalah dunia. Ye Mo segera menggelengkan kepalanya. Mungkin dia merindukan ibunya. Ye Mo membenturkan kepalanya, dia terlalu banyak memikirkannya. Setelah melakukan hal itu dengan Song Yangzu dan setelah tinggal bersama Ning Qingsui setiap hari, pemikirannya tampaknya menjadi kotor. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan membalik halaman berikutnya. Kata-katanya jauh lebih samar dan tidak jelas. Ye Mo menduga seorang anak kecil pasti yang menulisnya, dan isinya tidak banyak. 1980, tanggal 8 April hari yang cerah. Hari ini kami berada di pasar Mao Chiwan. Ayah dan adikku mengajakku, dan aku menggunakan uang pemberian ayah untuk membeli buku harian. Aku sangat suka buku ini. Sekarang aku berusia 6 tahun, dan akhirnya aku punya buku harian sendiri. Setelah itu, ada beberapa hal sepele, seperti hal-hal yang dia lakukan dengan saudara perempuannya. Dari kata-katanya, sepertinya saudara perempuannya sangat melindunginya. 1981, tanggal 25 Januari hari bersalju. Seorang kakak laki-laki datang ke keluarga kami. Dia beberapa tahun lebih tua dari kakak perempuan, dan dia menjadi saudara seperguruan kami. Kami memanggilnya Ye Kai. 1982, tanggal 16 Februari hari yang cerah. Ayah selalu suka menyuruh kami berlatih bela diri setiap hari, tetapi aku tidak menyukainya. Aku hanya suka alat musik kuno itu. Kemudian, kakak dan adik seperguruan berlatih bela diri, sementara aku berlatih musik. Awalnya, ayah memarahiku, tetapi kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah mendukungku. 1982, tanggal 27 Maret hari hujan. Seorang teman ayah datang. Ia mengatakan saya sangat berbakat dan berkata saya harus berpartisipasi dalam sebuah turnamen dan saya bisa menjadi nomor satu di negara ini untuk generasi muda. Ia ingin saya pergi ke Beijing, tetapi saya tidak mau. Ayah hanya meminta saya dan kemudian menolak tawaran orang itu. 1983, tanggal 19 November hari yang mendung. Hari ini suasana hatiku sedang tidak baik. Aku merasa musik yang aku putar tidak bagus sama sekali. Aku merasa suasana hati ayah juga sedang tidak baik. 1984, tanggal 21 Juni hari yang mendung. Kakak laki-laki dan perempuan sangat baik padaku, mungkin karena aku yang paling muda. Ketika ada makanan enak atau mainan bagus, kakak membiarkanku memilih terlebih dahulu. Kakak tidak pernah bertengkar denganku soal apapun. Ayah juga sangat baik padaku dan tidak pernah mengkritikku, tetapi dia selalu mencela kakak. Kadang-kadang, kakak bahkan menangis, dan dia selalu membiarkanku memilih barang-barang bagus terlebih dahulu sebelum membiarkan kakak memilih. Itulah sebabnya aku berpikir, bukankah kakak adalah putri kandungnya? Pesawat itu tiba-tiba berguncang sedikit, jadi Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya. Ada sedikit turbulensi. Seorang pramugari masih mendorong troli dan menatap Ye Mo dan bertanya, Tuan, apakah Anda butuh sesuatu untuk diminum? Baiklah, aku akan minum segelas jus jeruk, kata Ye Mo santai dan mengambil jus jeruk darinya. Kemudian, saat dia tanpa sadar melirik pramugari ini, dia tersenyum penuh rasa ingin tahu. Dia melihat ada pistol di bawah troli. Pramugari itu melihat Ye Mo tersenyum dan tersipu. Dia sangat cantik, dan dia tahu bahwa mereka yang bisa terbang antara Hong Kong dan San Francisco biasanya adalah orang-orang kaya. Pria muda yang tersenyum padanya itu cukup tampan, dan hal utama tentangnya adalah dia memiliki temperamen khusus tertentu. Pada saat itu, dia bahkan lupa untuk terus melaju. Ye Mo menepuk-nepuk troli miliknya dan segera meraih pistol yang ada di bawah troli tersebut. Dia menghancurkan struktur internal troli tersebut sambil meninggalkan bekas indera spiritual di sana sebelum menaruhnya kembali. Awalnya ia mengira pistol itu milik pramugari, tetapi ternyata bukan. Pramugari itu bahkan tidak tahu ada pistol di sana. Ye Mo menyimpan buku harian itu. Dia bisa melihatnya setelah kembali. Karena dia menemukan pistol, pasti ada yang salah dengan pesawat ini. Ye Mo teringat pesawat Ning Qingsui, yang juga terbang antara Hong Kong dan San Francisco. Pramugari dengan cepat mendorong troli lebih jauh ke lorong dan memberikan secangkir kopi kepada seorang pria. Ye Mo terus mengamati sekeliling, tetapi bahkan setelah pramugari mendorong troli itu maju mundur, tidak ada seorang pun yang mengambil pistol itu. Ye Mo bingung. Apakah ada yang lupa membawa pistol itu, atau memang pistol itu milik pramugari? Pramugari menghentikan kereta dorong, dan dia mulai mengobrol dengan pramugari lainnya. Total ada 5 orang. Ye Mo memulihkan indera spiritualnya. Dia telah menandai pistol itu dan akan tahu siapa yang mengambilnya. Apakah kamu akan pergi berlibur ke San Francisco? Orang yang duduk di sebelah Ye Mo membuyarkan lamunan Ye Mo. Ye Mo kemudian mengamatinya dengan seksama. Dia adalah seorang pria tua berusia 60-an. Dia tampak bersemangat, tetapi Ye Mo tahu bahwa pria tua ini akan segera meninggal. Ye Mo penasaran untuk melihat penyakit apa yang dideritanya. Mengapa dia masih bepergian ke AS saat dia akan segera meninggal? Kondisi orang tua itu sangat aneh. Meskipun Ye Mo tidak menggunakan tenaga dalamnya untuk memeriksa tubuh orang tua itu, indera spiritualnya biasanya cukup untuk melihat apa penyakitnya, tetapi kali ini tidak. Jika bukan karena dia bisa merasakan tenaga dalam kematian yang beredar di sekitar orang tua itu, dia bahkan tidak akan tahu bahwa orang tua itu sakit. Ye Mo tersenyum dan menjawab, bisa dibilang begitu.
Aku pergi mencari seseorang, lalu aku berkeliling ke sana kemari. Dia tidak tertarik berbicara dengan lelaki tua itu. Dia hanya merasa kondisi lelaki tua itu aneh, tetapi itu tidak terlalu penting baginya. Anak muda, kau tampaknya cukup kuat. Kau mungkin berasal dari keluarga seni bela diri kuno, kan? Mengenai senjata itu, aku yakin itu bukan milikmu, tetapi kau tahu bahwa karena seseorang menaruh senjata di sana, itu berarti dia punya rencana lain. Para penumpang tidak bersalah, jadi mengapa kau mengembalikan pistol itu? Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan Yemo. Yemo segera memfokuskan diri dan mengamati lelaki tua itu dengan benar menggunakan indera spiritualnya. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan ki di dalam dirinya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa melihat tindakan Yemo? Meskipun dia tidak sengaja mencoba menutupi gerakannya dengan sihir, dia yakin bahwa bahkan sebagian besar level hitam tidak akan dapat melihat tindakannya. Namun satu-satunya hal yang tidak dilihat lelaki tua itu adalah bahwa dia telah merusak senjatanya. Kau juga sangat kuat. Kau bisa tahu bahwa aku menyentuh pistol itu, jadi kau mungkin tidak akan pergi ke San Francisco untuk berlibur, kan? Suara Yemo menjadi dingin. Ia bahkan menduga bahwa lelaki tua itu memiliki indera spiritual, dan bahwa ia mungkin juga seorang kultivator, yang jauh lebih kuat darinya. Kalau menyangkut seniman bela diri kuno, bahkan jika mereka mencapai tingkatan yang tidak diketahui Yemo, dia tetap dapat mengetahui seberapa kuat mereka, karena mereka tidak dapat menyembunyikan gelombang ki mereka dari indera spiritualnya. Namun, berbeda halnya dengan para kultivator ki spiritual. Jika kekuatan mereka jauh melampaui miliknya, dia tidak akan bisa melihat ada yang tidak normal pada mereka. Haha, jangan khawatir. Aku hanya orang tidak berguna yang bisa membaca sedikit tentang Feng Shui, lelaki tua itu menjelaskan. Tidak mungkin. Yemo masih ragu, tapi dia tidak bertanya pada lelaki tua itu. Melihat Yemo tidak berbicara, lelaki tua itu berkata lagi, anak muda, jika kamu tidak keberatan, aku bisa melihat telapak tanganmu. Yemo ingin menolak saja lelaki tua itu, tetapi memikirkan bagaimana lelaki tua itu mampu menyadari tindakannya, dia pun berubah pikiran. Namun, begitu Yemo mengulurkan tangannya, seorang pemuda di belakangnya berdiri dan berkata, kakek, tubuhmu sedang tidak sehat. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Yemo tidak menoleh, tetapi dia mengamati pemuda itu. Dia baru berusia 20-an tetapi juga memiliki aura kematian di sekelilingnya, meskipun auranya jauh lebih lemah. Orang tua itu melambaikan tangannya, Xiaoku, jangan khawatir, aku tahu. Orang tua itu menatap Yemo dan menjelaskan, kesehatanku tidak begitu baik, jadi Xiaoku membawaku ke San Francisco untuk mencari pengobatan sambil mengunjungi teman-teman lama sepertimu. Tapi tidak apa-apa, bantu aku. Yemo menyadari bahwa lelaki tua itu juga tahu bahwa dia sakit. Namun, Yemo bahkan tidak bisa melihat apapun selain aura kematian yang mengelilingi lelaki tua itu. Jadi, bagaimana dia tahu bahwa dia sakit? Orang tua itu terkejut. Yemo segera bertanya, apakah ada yang salah? Orang tua itu merenung cukup lama sebelum berkata sambil mengerutkan kening, teman muda, telapak tanganmu sangat aneh. Aku tidak bisa melihat masa lalu atau masa depanmu. Tunggu dulu, nasibmu sepertinya telah berubah. Tidak, itu pasti telah berubah, ya. Berbicara sampai saat itu, lelaki tua itu memejamkan matanya sejenak sebelum berkata, makhluk yang kuat, jika aku tidak salah, 2 tahun yang lalu, takdirmu telah berubah. Kematianmu yang ditakdirkan telah berubah menjadi sesuatu yang bahkan aku tidak dapat mengatakannya. Orang tua itu menurunkan tangan Yemo dan memberi hormat dengan tinjunya, teman muda, aku telah membuktikan bahwa diriku tidak berguna. Aku tidak dapat melihat nasibmu, tetapi ada satu hal yang ingin aku beritahu kepadamu. Yemo berusaha menenangkan diri dari keterkejutannya. Orang tua ini adalah orang pertama yang menyadari bahwa takdirnya telah berubah. Ilmu meramalnya terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Qianbei, tanyakan apapun yang kau suka, nada bicara Yemo juga menjadi penuh hormat. Dia benar-benar orang tua yang cakap. Bolehkah aku bertanya siapa orang yang mengubah takdirmu? Aku ingin sekali bertemu dengan Qianbei ini. Nada bicara lelaki tua itu sangat hati-hati dan serius. Yemo tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini, jadi dia hanya bisa berkata, orang itu adalah seorang wanita, dan setelah dia membantuku mengubah takdirku, dia pergi. Aku masih belum menemukannya sampai sekarang, jadi aku juga mencarinya. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak kecewa. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan putus asa, aku, Meng Jiusan, adalah seekor katak di dasar sumur. Aku pikir aku adalah peramal terbaik, tetapi sekarang aku menyadari lagi bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kutembus. 2 orang di barisan depan mendengar kata-kata itu dan segera berbalik. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita setengah baya, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. Wanita itu tampak khawatir tetapi memiliki temperamen bangsawan. Apakah Anda Master Meng Jiusan? Wanita itu tiba-tiba berkata. Jelas, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang tua itu kembali sadar dan mengangguk, benar sekali, namaku Meng Jiusan. Dia selalu sangat percaya diri dengan seni meramal nasibnya, tetapi hari ini dia telah tertimpa musibah. Tuan Meng, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini, saya Tuan Meng, ini agak tidak sopan, tetapi saya ingin meminta Anda untuk melihat peruntungan saya, wanita parubaya itu bertanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa itu adalah keberuntungan di antara keberuntungan untuk bisa bertemu Meng Jiusan. Jadi meskipun itu tidak sopan, dia harus bertanya. Meng Jiusan berkata, Nyonya, karena Anda tahu bahwa saya adalah Meng Jiusan, Anda juga harus tahu bahwa saya memiliki aturan yang tidak menyenangkan. Saya hanya dapat meramal 3 kali sehari. Oleh karena itu, saya tidak dapat melihat peruntungan Anda hari ini. Tapi kamu baru melakukannya sekali hari ini, kan? Aku bisa membayar 2 kali lipat harganya. Wanita itu putus asa. Dia tahu bahwa jika hari ini berlalu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi.
Meskipun keluarganya kaya, Meng Jiusan bukanlah seseorang yang bisa diundang hanya karena kekayaannya. Begitu wanita itu mengatakan ini, wajah Meng Jiusan langsung muram. Seolah-olah dia meramal nasib demi uang. Dia sama sekali tidak meminta uang dari Yemo, dan Yemo juga tidak mengusulkan untuk memberinya uang. Dia sangat senang dengan apa yang dilakukan Yemo. Namun wanita ini langsung berbicara tentang uang. Hal ini membuatnya tidak senang. Jika dia membutuhkan uang, di mana dia tidak bisa mendapatkannya. Merasakan ketidaksenangan Meng Jiusan, wanita parubaya itu menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf. Maaf, Tuan Meng, saya tidak memilih kata-kata dengan hati-hati. Mohon maafkan saya. Meng Jiusan melambaikan tangannya, jangan khawatir, tapi aku benar-benar meramal nasib sebanyak 3 kali hari ini, jadi mungkin lain kali saja. Kemudian, dia berhenti bicara. Wanita muda di sampingnya tiba-tiba berkata, Bu, para peramal itu hanya pembohong. Ayah dan aku sudah berkali-kali memberitahu ibu, tetapi ibu tidak mempercayai kami. Kami akan kembali dan memikirkan hal lain. Xiao Yin, jangan berkata begitu. Master Meng adalah salah satu dari 3 master paling terkenal di Tiongkok, bagaimana bisa kau berkata begitu? Wanita itu langsung menegur. Yemo menatap wanita parubaya itu dan tahu bahwa dia juga sakit. Matanya tampak lelah dan napasnya tidak teratur. Namun, Yemo tidak terlalu memperhatikannya, karena dia tetaplah seorang wanita. Tuan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Master Meng. Bisakah saya bertukar tempat duduk dengan Anda sebentar? Tanya wanita itu. Yemo menghela napas. Dia tahu wanita ini sopan, jadi seseorang seperti dia yang bersikeras setelah ditolak berarti dia benar-benar khawatir dengan kondisinya. Saat Meng Jiusan mendengar kata-katanya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Biasanya, Yemo akan bertukar dengannya, tetapi kali ini, Yemo juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Meng Jiusan ini. Dia merasa bahwa Meng Jiusan sangat luar biasa. Dia perlu tahu mengapa Meng Jiusan bisa tahu bahwa takdirnya telah berubah. Dia tidak ingin membiarkan orang lain melihat hal seperti itu begitu saja di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Yemo berkata dengan nada meminta maaf kepada wanita itu, maaf, tapi kali ini aku tidak bisa bertukar denganmu. Namun, aku juga seorang dokter, jadi. Tiba-tiba Yemo terdiam, ia menyadari pistolnya telah hilang. Yemo mengirimkan indera rohnya dan segera menemukan tanda indera rohnya. Meng Jiusan menatap Yemo dengan heran dan berpikir, wanita ini ingin bertukar tempat duduk denganku karena dia ingin aku melihat peruntungannya. Apa hubungannya itu dengan statusmu sebagai dokter? Wanita kaya itu menatap Yemo dengan kaget, lalu berpikir tentang apa maksudnya. Apakah dia? Indera spiritual Yemo tetap fokus pada tanda indera spiritualnya saat dia tersenyum kepada wanita itu dan berkata, aku bilang aku seorang dokter karena aku dapat membantumu mengatasi kondisimu. Mungkin kamu tidak memerlukan guru Meng Jiusan untuk mengatasi kondisimu. Kau tahu aku sakit. Dan kau bisa menolongku. Wanita itu menatap Yemo dengan kaget. Yemo mengangguk, benar sekali, aku tahu kamu sakit, dan aku terutama mengobati penyakit-penyakit yang sulit dan langka. Aku bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan orang lain. Meskipun Yemo berkata jujur, bagi orang lain, itu terdengar sangat arogan. Seorang pemuda berusia 20-an berani mengatakan dia bisa menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan orang lain. Bahkan Meng Jiusan merasa kata-kata Yemo hanya gertakan. Dia tahu bahwa ada orang yang lebih kuat darinya, tetapi pemuda ini mengucapkan kata-kata yang benar-benar hebat. Dia menyukai orang muda yang rendah hati karena dia sendiri sangat rendah hati. Jadi begitu Yemo mengatakan ini, pendapatnya tentang Yemo menurun. Bu, sudah kubilang jangan percaya pada orang-orang ini, tapi ibu masih tidak mau mendengarkan. Duduklah dulu. Wanita muda itu menarik wanita kaya itu kembali ke atas kursinya. Kemudian, wanita muda itu menatap Yemo dengan dingin dan berkata, kamu boleh menipu orang lain, tapi jangan coba-coba menipu ibuku. Kalau kamu coba sekali lagi, aku akan panggil polisi. Yemo menyentuh dagunya tanpa sadar dan terdiam. Dia melihat bahwa wanita itu benar-benar putus asa, jadi dia memutuskan untuk membantu tetapi sekarang dia dianggap sebagai penipu. Wanita itu melanjutkan, ibu saya telah mengunjungi banyak negara untuk menyembuhkan penyakitnya, dan tidak ada satu rumah sakit pun yang mampu memberikan metode yang terbukti ampuh, tetapi Anda hanya melihatnya dan berkata Anda dapat menyembuhkannya. Apakah Anda pikir Anda abadi atau semacamnya? Anda mungkin terlihat sedikit tampan, tetapi tampaknya Anda adalah seseorang yang melakukan perbuatan kotor seperti itu. Jangan bercanda tentang kondisi orang lain, karma akan menimpa Anda. Ia sempat pergi bersama ibunya untuk pemeriksaan KAS, namun yang mereka ketahui adalah akan sangat sulit baginya untuk menjalani operasi saat itu, jadi ia harus kembali untuk beristirahat terlebih dahulu. Yemo tidak merasa terlalu senang. Dia jelas punya niat baik. Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya padaku, tapi tidak perlu mengatakan sebanyak itu. Kalau aku bilang satu jimat yang kuambil bisa langsung menyembuhkan orang yang sudah bertahun-tahun dalam kondisi seperti sayur, apa kau akan percaya padaku? Kalau aku bilang perutmu akan sakit selama 2 jam setelah kita sampai, apa kau akan percaya padaku? Balas Yemo. Indera spiritual dan pengamatan Yemo sangat kuat, dan dia bisa melihat segalanya dengan jelas. Dahi di antara kedua alisnya sedikit pucat karena kedinginan, dan ujung lidahnya juga agak putih dengan sedikit warna hijau. Yemo yakin bahwa dia mengalami keracunan makanan ringan dan terlalu lama berada di tempat yang dingin, jadi dia pasti akan mengalami sakit perut selama sekitar 2 jam. Namun, itu tidak akan menjadi masalah serius. Setelah 2 jam, sistem kekebalan tubuhnya sendiri akan menyembuhkannya. Kamu akan sakit perut saat kami datang, dasar. Balas wanita itu. Yemo terdiam dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara lagi. Meng Jiusan memang mengira Yemo berbicara seperti itu dengan masuk akal, jadi dia pun menggelengkan kepalanya saat gadis itu membalas. Wanita itu menarik gadis itu kembali. Namun, gadis itu menoleh ke wanita itu dan berkata lagi, Bu, jangan percaya peramal itu, guru Meng Jiusan, yang mana? Dia jelas bersekongkol dengan pemuda itu, mencoba menipu ibu. Mereka pasti telah menipu banyak orang.
Itu mungkin tidak benar. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita sedang mencari guru Meng Jiusan? Lagi pula, aku punya firasat bahwa pemuda itu cukup jujur, dan dia tahu bahwa aku sakit, kata wanita itu ragu-ragu. Gadis muda itu membujuk lagi, Ibu, apakah ibu percaya padaku atau orang asing? Apakah ibu pernah bertemu dengan guru Meng Jiusan? Bahkan jika pria itu adalah Meng Jiusan, memangnya kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa percaya hal seperti itu? Lagi pula, mudah untuk mengetahui bahwa ibu tidak sehat dari kulitmu, bahkan aku bisa melakukan itu, jadi orang lain juga bisa, kan? Lagi pula, pembohong seperti ini sangat ahli dalam hal-hal seperti itu. Dia bahkan mengatakan bahwa perutku akan sakit malam ini, jadi mengapa kita tidak menunggu dan melihat apakah perutku akan sakit? Ye Mo dan Meng Jiusan keduanya mendengar ini namun tidak keberatan. Xiao Yin, jangan bicara tentang orang lain seperti itu, wanita parubaya itu menegur putrinya. Gadis muda itu mencibir, Bu, dia bahkan mengatakan bahwa jimatnya dapat menyelamatkan orang-orang yang seperti tumbuhan, apakah ibu juga percaya? Wanita itu menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, dia mempercayainya, karena menurutnya, guru-guru sihir seperti itu memang ada. Sementara itu, sejak Ye Mo mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter dan bahwa dia dapat menyembuhkan apa yang tidak dapat disembuhkan orang lain, bahwa dia hanya membutuhkan satu jimat untuk menyelamatkan seseorang yang sedang dalam kondisi seperti sayur, Meng Jiusan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia bahkan menduga bahwa senjata itu mungkin milik Ye Mo. Ye Mo dapat menebak apa yang dipikirkan oleh sang guru, tetapi karena indera spiritualnya masih berada di pistol itu, dia sebenarnya telah mengetahui identitas pemilik pistol itu. Dia adalah seorang pemuda yang usianya tidak jauh lebih tua darinya. Meskipun dia mengenal pemuda itu, dia tidak punya hubungan apapun dengannya. Mereka hanya sekelas di Ninghai, dan murid ini sebenarnya adalah murid terbawah di kelas, dan dia jarang berbicara. Ye Mo tidak punya kesan buruk tentangnya, karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengejeknya karena dikeluarkan dari keluarga Ye. Ye Mo ingat namanya adalah Luo Dongsheng. Luo Dongsheng duduk di kursinya tanpa bergerak. Ye Mo tidak peduli dengan apa yang akan dilakukannya. Luo Sengdong ini tidak tampak seperti orang yang akan membajak pesawat atau semacamnya, kecuali dia sudah gila. Tidak peduli apapun, senjatanya sudah rusak. Indra spiritual Ye Mo mengamati ruang istirahat pramugari, di mana ia melihat seorang pramugari yang tinggi dan kurus merobek kain dari troli. Ye Mo segera tahu bahwa mereka berdua pasti bekerja sama. Pramugari yang telah memberi Ye Mo jus mungkin telah mengambil troli yang salah sebelumnya. Beberapa jam kemudian, tibalah waktunya makan, dan pramugari memberikan makanan kotak kepada para penumpang. Ingat untuk meneleponku, pramugari yang memberikan jus kepada Ye Mo menyerahkan kartu merah muda dengan nomornya saat dia memberikan kotak makanannya kepada Ye Mo. Ye Mo mengambil kartu itu tanpa berkata apa-apa dan mengangguk. Sementara itu banyak orang pergi ke kamar mandi, dan Ye Mo melihat Lu Dongsheng melirik seorang pedagang gemuk sambil mengepalkan tinjunya. Ye Mo segera tahu bahwa itulah orang yang ingin dibunuh Luo Dongsheng. Yang tidak dipahami Ye Mo adalah mengapa dia melakukannya di pesawat. Kemungkinan dia akan terbongkar akan jauh lebih besar, dan akan sangat sulit untuk berhasil. Setelah sebagian besar orang selesai menggunakan kamar mandi, Ye Mo melihat pedagang gendut itu juga meninggalkan tempat duduknya. Luo Dongsheng segera mengikutinya. Ye Mo berpikir sebentar lalu ikut mengikutinya. Melihat ini, Meng Jiusan menatapnya dan punggung Luo Dongsheng sambil mengerutkan kening. Karena dia mengenal Luo Dongsheng dan karena mereka pernah sekelas, Ye Mo tidak ingin dia mengarahkan senjata rusak ke orang lain. Dia segera berjalan ke arah Luo Dongsheng dan memperbaiki senjatanya sebelum segera mengembalikannya. Ye Mo melakukannya dengan sangat cepat, dan Luo Dongsheng sama sekali tidak menyadarinya. Semua perhatiannya tertuju pada pria gemuk di depannya. Luo Dongsheng melihat lelaki gemuk itu pergi ke toilet dan tiba-tiba masuk bersamanya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Pria gemuk itu tidak bodoh dan langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Jika kau berteriak, aku akan menembak. Luo Dongsheng mengarahkan pistolnya ke pelipis pria gemuk itu. Siapa kamu sebenarnya? Pria gemuk itu sedikit berkeringat, tetapi dia tetap tenang. Luo Dongsheng mengabaikannya dan memberinya kartu bank, sambil menuntut dengan dingin, transfer 5 juta ke rekening ini segera, dan jangan main-main. Jika kamu menunggu lebih dari 3 menit, aku akan menembak. Yang kumiliki hanyalah hidupku yang kecil, jadi teriaklah sepuasnya jika kamu ingin mati bersama, aku tidak peduli. Jangan gusar, aku transfer sekarang juga, kata si gendut sambil mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transfer. Tidak ada sinyal, kata pria gemuk itu dengan gemetar. Luo Dongsheng mencibir, berikan aku kartunya dan beritahu aku kata sandinya. Pria gemuk itu menjawab Luo Dongsheng tanpa ragu-ragu. Ye Mo merasa bahwa pria itu telah memberikan barang-barangnya dengan mudah dan menduga bahwa pria gemuk itu menyimpan sesuatu. Mungkin jika Luo Dongsheng menarik uang dari rekening itu, dia akan terbongkar. Tentunya Luo Dongsheng tidak akan sebodoh itu, bukan? Ye Mo merasakan tangan Luo Dongsheng gemetar. Dia menggelengkan kepalanya. Ini mungkin pertama kalinya Luo Dongsheng melakukan hal seperti itu. Luo Dongsheng mengambil kartu itu, dan tangannya mulai gemetaran. Dia berkata dengan dingin, setahun yang lalu, kamu dan seorang polisi memperkosa seorang gadis bernama Xiao Yun. Ketika dia kembali ke rumah, dia bunuh diri. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk Xiao Yun di tempat yang sama. Xiao Yun, beristirahatlah dengan tenang. Luo Dongsheng kemudian menembak sambil menutup mulut pria gemuk itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Luo Dongsheng tidak terlalu bodoh. Dia menembak dengan cepat dan bahkan menutup mulut pria gemuk itu agar dia tidak berteriak. Ye Mo kembali ke tempat duduknya. Melihat ini, Meng Jiusan tiba-tiba berkata, kamu tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa kamu datang ke sini? Untuk menonton pertunjukan. Ye Mo tahu bahwa Meng Jiusan mampu, tetapi dia tidak mengerti mengapa Meng Jiusan tampak yakin bahwa dia sendiri tidak bertanggung jawab atas pembunuhan siapapun. Bukankah kesannya terhadapnya menjadi sangat buruk?
Ye Mo tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berkata, Tuan Meng, saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak, pemeriksaan Anda di AS tidak akan berguna. Kondisi Anda tidak akan dapat didiagnosis. Namun, saya benar-benar bertanya-tanya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda sakit? Meng Jiusan mendengar ini dan terkejut. Apakah dia salah? Apakah pemuda ini benar-benar seorang master? Namun, bagaimana mungkin? Biasanya, semakin tua usia seorang dokter, semakin terampil pula dia. Ye Mo baru berusia 20-an. Selain itu, dia telah menemui banyak ahli bela diri kuno, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat mengatakan bahwa kondisinya bukanlah sesuatu yang dapat didiagnosis oleh rumah sakit. Tuan Meng, jika aku mengatakan bahwa aku dapat menyembuhkanmu, apakah kau akan mempercayaiku? Ye Mo tiba-tiba berbicara lagi. Kamu. Jika Ye Mo tidak mengatakan bahwa dia tahu rumah sakit tidak akan dapat mendiagnosis kondisinya, Meng Jiusan pasti akan mencela Ye Mo karena sombong. Namun, apapun yang terjadi, Meng Jiusan tetap tidak merasa nyaman, kamu dapat menyembuhkan penyakitku. Anak muda, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah melihat penyakitku? Banyak ahli medis berbakat tidak dapat menyembuhkanku, tetapi kamu berani berpikir kamu bisa. Ye Mo tersenyum, ada banyak orang yang cakap di dunia ini. Terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Kamu hanya belum bertemu orang yang tepat. Jadi, beruntunglah kamu bertemu denganku hari ini. Percakapan mereka tidak hanya menarik perhatian pemuda di belakang mereka, yang merupakan cucu Meng Jiusan, tetapi juga dua wanita di depan. Gadis muda itu mendengar perkataan Ye Mo dan berbisik kepada wanita parubaya itu, Bu, kurasa mereka berdua tengah berakting untuk menipu kita. Ye Mo tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Dia tidak lagi berniat membantu wanita itu. Perhatiannya tertuju pada Meng Jiusan. Meng Jiusan memiliki kemampuan meramal yang sangat hebat, jika Ye Mo dapat mempelajari konsepnya dan meramal nasibnya sendiri, mungkin itu akan menguntungkan kultivasinya. Yang terpenting adalah Ye Mo merasa bahwa Meng Jiusan dan cucunya adalah orang-orang yang memiliki esensi yang melimpah dan memiliki jiwa yang baik. Jadi dia bertanya-tanya mengapa ada aura kematian di sekitar mereka. Meng Jiusan mendengar kata-kata Ye Mo dan tertawa marah. Bodoh dan sombong. Jika dia tahu bahwa pemuda ini seperti ini sebelumnya, dia bahkan tidak akan berbicara dengannya. Dia telah melihat kekuatan Ye Mo tidak buruk dan berasumsi bahwa dia berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Tapi sekarang, dia benar-benar harus mulai mempercayai kata-kata gadis muda itu. Pemuda ini hanyalah seorang penipu. Ye Mo melihat seringai di bibir Meng Jiusan dan sepertinya dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Namun, Ye Mo tidak khawatir. Pertama-tama dia akan melihat apakah Meng Jiusan punya buku tentang ramal dan sejenisnya. Jika ada, dia akan membacanya sekali dan mengembalikannya. Dia akan mampu mengingat semuanya dengan indera spiritualnya. Tuan, apakah benar-benar bisa menyembuhkan penyakit kakek saya? Tanya pemuda yang mendengarkan itu dengan penuh semangat. Xiaoku, kamu tidak ada urusan di sini, jangan bicara, tegur Meng Jiusan. Sebelum Ye Mo sempat menjawab, gadis muda itu berkata lagi kepada ibunya, Bu, lihat. Mereka adalah sekelompok penipu. Kalau aku tidak menghentikanmu tepat waktu, kau pasti sudah tertipu. Ye Mo terus mengabaikannya dan berkata kepada Xiaoku, tentu saja aku tidak bisa 100% yakin. Aku masih perlu memeriksa kakekmu terlebih dahulu, tetapi jika kakekmu tidak mau dirawat, dia hanya akan hidup sekitar setengah bulan. Apa? Kau tahu aku hanya punya waktu setengah bulan lagi. Meng Jiusan benar-benar terkejut kali ini. Dia datang hanya untuk mencoba peruntungannya di AS, justru karena dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Pemuda ini sudah tahu itu. Apakah dia benar-benar seorang guru tersembunyi? Ye Mo mencibir, bukan hanya itu saja, aku juga tahu kalau cucumu juga menderita penyakit ini, hanya saja tidak separah itu. Hah? Tangan Meng Jiusan gemetar, dan dia hampir menjatuhkan cangkir jus itu. Kemudian, dia segera berdiri dan membungkuk kepada Ye Mo, saya sungguh-sungguh minta maaf, teman muda. Saya melihat Anda melalui mata seekor anjing. Mohon maaf. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Pada akhirnya, Ye Mo mendapat kesan yang baik tentang Meng Jiusan. Dia meminta maaf begitu menyadari kesalahannya. Namun, Ye Mo tidak dapat menyebutkan nama aslinya, dia terlalu terkenal di AS saat itu. Saya Mo Ying.